Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, alhamdulillahil jabbaril al-azimul ghafar wa lillahi jannati wan nar wassalatu wassalamu sayyidina wa maulana Muhammadin bin Muhammad wa ala alihi wa ashabihi abdal amma ba'du. Saudara kaum muslimin rahimakumullah yang Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang neraka dan calon-calon penghuni neraka. Sesungguhnya kalau kita bicara tentang neraka, artinya kita bicara tentang akhirat. Dan kalau kita bicara tentang akhirat, kita bicara alam gaib, merupakan salah satu dari rukun iman yang kegenap. Percaya para muslim, alam gaib, kalau sudah bicara alam gaib, maka ini di luar batas kemampuan nilai-nilai ilmiah dan di luar batas kemampuan renungan filsafat, ilmu pengetahuan akan buntu. Kalau sudah membicarakan alam gaib, artinya kehidupan di akhirat. Contoh, kehidupan di akhirat tidak bisa diteliti. Orang yang meninggal pun juga tidak pernah kembali lagi ke alam dunia. Apalagi kita mau menanyakan apa kesibukan di alam gaib itu, tidak akan bisa diketahui satupun manusia. Karena apa? Karena itu adalah sesuatu yang disebutkan gaib. Nah, disinilah filsafat pun akan ngambang kalau sudah membicarakan kehidupan di alam gaib. Karena itu kita kembali kepada logika. Contoh, kita mau tahu tentang perbuatan atau tahu ingin membuat bangku, pasti kita akan menanyakan ke tukang bangku bagaimana caranya membuat bangku. Kalau kita ingin tahu bicara atau tahu ingin membuat mobil, pasti pergi ke tempat pabrik mobil. Kenapa? Karena ingin tahu. Dalam urusan alam gaib sudah sewajarnya kita kembali kepada penjelasan sang pencipta alam gaib, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan melalui kitabullah Quranul Karim Allah telah menjelaskan masalah, yaitu masalah-masalah gaib berupa kehidupan di surga dan di neraka itu secara jelas dan pasti dengan kata-kata lain membicarakan tentang nilai atau tentang neraka ini yang menjadi dasar daripada pemikiran kita ini, rasa iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena soal neraka tidak pernah bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan, tidak bisa diteliti atau diselidiki seperti tadi dijelaskan. Ulang contoh, lalu manusia harus meninggal, tidak mungkin bisa kembali lagi ke alam dunia. Tidak mungkin kita bisa ditanya yang orang yang meninggal kembali ke alam dunia untuk menceritakan keadaan di alam kubur. Tidak ada satupun mayat yang kembali ke alam dunia. Hadirin para bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, neraka dalam istilah Quran selalu disebut narun, yaitu suatu tempat di akhirat nanti yang wujudnya api yang bergejolak, bernyala-nyala, yang terbang aman
amat dahsyat sehingga bisa menghancurkan kepala dan organ tubuh kita. Ujung-ujung ayeuna urang mengabdi di neraka jahanam. Kaum muslimin, kaum muslimat anu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naruhum hatihi alladhi tuqidun juz'un min sab'ina jasadan min khairi jahannam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qalu wallahi in kana lakariyatun. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, qala fa innaha fadlan bitisin wa sitina jazaa. Apimu yang kamu pakai di dunia ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk memasak, untuk menyerahkan lampu juga sudah cuma atau satu bagian kecil dari 70 kali bagian panasnya neraka jahanam. Para sahabat mendengar itu lantas dia mengguru bahasa Sunda Naman. Para sahabat berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahi in salam la kafariyatu. Ya Rasulullah, ya Rasul, api di dunia ini rasanya sudah cukup menghanguskan kami, untuk menghanguskan apa yang ada. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya api neraka itu dilebihkan panasnya dengan 69 kali daripada panasnya api di dunia ini. Jadi sepanas-panasnya api di dunia ini yang kita rasakan, maka api neraka itu 69 kali dilebih panasnya. Subhanallah. Maka kita mengajak simkuring, selalu mengajak mewasiatkan, terutama diri pribadi simkuring, khususnya kepada jemaah, kepada bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Secara logika penghujung-hujung api neraka jahanam, api di dunia wae kekarik sengatan matahari, manusia banyak seperti dikoyong, seperti ayam yang kena panas sekali. Apalagi nanti di neraka jahanam, manusia kekarik di ku celacah rokok pun juga mesahubu. Waduh panas kekarik ku celacah ngomong ke ulang di neraka jahanam, bakal dikotor-kotor, bakal dihancurkan kita organ tubuh kita yang molek atau yang indah itu hancur. Maka begitu meriahnya keterangan dari Al-Quran itu tidak selaya dengan janji Al-Quran. Maka kita seharusnya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus kita kembali? Mau tadi jelaskan, kita ingin mengetahui alam gaib, ya kita harus kembali kepada penjelasan Al-Quran yang Allah turunkan. Hadirin para bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah banyaklah kita selalu memohon kepada Allah supaya kita diselamatkan dari api neraka jahanam. Laksanakan, yaitu wa
dirikan sholat, bayar kau zakatnya supaya apa? Selamat dunia dan akhirat. Nah, di sini kita ingat untuk apa? Untuk saling mengingatkan. Karena disebut ulanglah manusia kata bakal kembali kepada Allah. Para bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kurang pertemuan anak ieu ku Allah Subhanahu wa Ta'ala sini parasihan hidayah. Amin. Dan lain tugas Ustaz untuk bisa ngowekeun akhlak manusia. Lain tugas ulama kiai untuk ngowekeun akhlak manusia. Cuma kiai Ustaz ulama ajengan adalah pesanan-saran, adalah nyebarkan umat Islam, nyebarkan yaitu jejak-jejak pewaris-pewaris Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimahumullah, siapa yang ingin selamat di akhirat nanti berarti akhlak dirubah diri sendiri. Tidak akan bisa merubah orang lain kecuali dirinya sendiri. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mencontohi, yaitu menurunkan kekasihnya innama bu'istu liutamima makarimah akhlak sebagai contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, contoh yang paling indah. Saeutik aturan berbisa nya sakabulna aturan bisa urang nurutkeun eta akhlak. Ngabelaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditebus kucuran keringat, kucuran air mata, ditebus darah. Mana umatnya orang tidak menghargai perjuangan Rasulullah. Begitu indah, begitu dahsyatnya membela umatnya supaya kesempurnaan akhlak. Hadirin para bapak, coba kurang renungi, hayati. Yang akan bisa menyelamatkan dunia dan akhirat adalah akhlak. Apabila akhlak mulia atau akhlak baik, sehebat apapun ibadah kita, sehebat apapun perjuangan kita, sehebat apapun tingkah laku kita, apabila akhlak yang tidak menyenangkan itu hangus semuanya. Beberapa kali perjuangan Rasulullah sudah mencontohi kita kepada kita semua. Seperti dina dakwah sering diolok-olok, sering dihina, apalagi disebut hoak. Rasulullah itu demi sedikit-sedikit dakwah dia kepada orang-orang miskin, malah diolok-olok kepada orang-orang kaya. Apa sih keistimewaan Rasulullah? Kata si orang kaya. Ternyata Rasulullah menjawab, aku diutus Allah. Apa mujizatmu ya Rasul sehingga engkau bisa membawa umatmu ke dalam golongan agama Islam? Kalau kamu ingin tahu aku diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menurunkan Jibril untuk memberikan bantuan kepada Rasulullah, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu indahnya Rasulullah, dakwah di olok-olok, dihina, dihoak-hoak, dia selalu abah, selalu sabar, selalu tawakal. Itu sebagai contoh yang indah. Cuman satu-satunya di dunia contoh yang paling indah adalah Rasulullah. Mudah-mudahan aku kurang tidak bisa sekapulna untuk mencontohi keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah mati-matian membela umatnya supaya tidak masuk ke neraka. Contoh perjuangan Rasulullah begitu hebatnya. Dia mati pun juga dia umati. Begitu cintanya itu, tidak melihat Rasulullah dia sikapi atau
si mengejek atau si menghina selalu memanggil ya umatnya, selamatkan umat kamu. Begitu waktu dulu dia sedang berkumpul dengan si Jibril, dia mengatakan, Jibril, gembira apa kamu untuk kau disampaikan padaku? Kabar apa ya Jibril? Neraka itu buat siapa ya Jibril? Jibril sebenarnya tidak mau mengatakan seperti itu. Dia sampai menundukkan kepalanya. Ditanya kasih Allah, neraka itu buat siapa? Begitu ada izin Allah ya Jibril, kata Allah, katakanlah kekasihku, katakanlah kepada kekasihku supaya tahu apa buat siapa neraka itu. Dia sampai mendadak tidak mau menatap muka Rasulullah. Ya Rasul, kekasih Allah, sebenarnya neraka itu buat umatmu. Disitulah dia menangis, kekasih Allah. Rasulullah mendengar neraka buat umat Nabi Muhammad. Dia sampai menangis, dia sampai dia insak-insak, tidak terbendung tangisan Rasulullah. Sampai malaikat Jibril dia menundukkan kepala sampai memberikan kehormatan kepada Rasulullah. Maka kita hargailah perjuangan Rasulullah. Kalau kita mau selamat dunia dan akhirat, kita ini jelma bodoh, kita jelma tidak tahu, kita ini belajar, kita ini orang bodoh, tapi bodoh harus alewo, bukan bodoh. Ingat para saudaraku, kenapa Allah sudah memperlihatkan fenomena di dunia tentang perselisihan agama? Sekarang ini itulah sebagai ujian dari Allah supaya naon, supaya ada kekuatan, keimanan, ketakwaan kurang Allah Subhanahu wa taala kepada Allah. Contoh sedang viral di YouTube dipersoalkan tentang masalah bahasa Suryani itu. Kita dalam yang penting kita itu adalah ajaran Rasul. Suku ulama dahulu mana ajaran Rasul kita tutur hanya aneh. Percuma orang mencari ilmu filsafat, percuma orang yang ma'rifat hakikat. Lamun jelema jangan dibanting ku Allah. Lamun jelema sudah dibanting ku Allah akan mengetahui dirinya. Percuma ilmu tasawuf kita pelajari, percuma ilmu Quran hafal semuanya, percuma semuanya laksanakan agama, tapi dia ngomong tinggi-tinggi, tapi kalau dia belum pernah dibanting Allah, bukan ma'rifat namanya itu. Orang ma'rifat dia cuma senyum, tidak memperlihatkan orangnya juga, tidak memperlihatkan seperti tampan kiai ulama ajengan. Ya, boleh dibacakan. Ingat, orang ma'rifat tidak sembarangan berbicara. Orang ma'rifat itu selalu tahu dosa dan neraka. Hadirin para bapak, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ulama ma'rifat dan rapat dengan Allah dan Rasul. Terus eta ulama disebut ma'rifat, tetapi jelema dipantang, dibanding, dipitnah, dihina, dibully, dicaci. Eta disebut dibanding Allah. Nah eta jelema sabar, tawakal, sehingga Allah memberikan kelebihan di luar logika, batas kemampuan manusia. Tidak mau, kata Allah, orangnya terdolimi tubuh, siksa dari Allah, bukan manusia terdolimi, tapi Allah menghancurkan kepada orang-orang yang syirik, kepada orang sidolim. Jadi ulama perlu mencari ilmu-ilmu mempertimbang. Carilah ilmu anu dibawa ke Rasulullah. Terus mereka Nabi Muhammad
Muhammad deui tuturkeun urang eta boleh urang ngaji naon oge tapi ulah ditinggalkeun nya ajaran Rasulullah dan kita bakal jalankan contoh ulah suruh malam dosa waktu kita dibuang dari neraka teh saha Rasulullah sibuk pada nama mencari umatna kudu bejakeun mah ya jadi urang teh hiji tukurnya ilmu alih-alih di dunia udah kebal urusan di madraguna modal kabeh oge buku urang jadi urangnya dan naon-naon buku Al-Qur'an we jangan mah tukudu ayeuna kursia bismillah kumaha marifat geus diganti ku Allah eta jelema mah menyirikeun marifat anu anjeun kana otakna oge ayeuna mengaruhan kana jelema anu Islam anu bener-bener mau ibadah kepada Allah yang sesungguhnya karena tergiur ingin mengetahui urang mah tadi dijelaskan jadi urang mah sesimpel ajaran Rasulullah ku Allah diturunkeun nya kade tah sakitu disimpulin ngomongin anu aya kiranganna mudah-mudahan urang mah dalam manusia nya sing manfaat sing berguna menaos sakedik sing aya barokah jeung manfaatna amin salahan anu wae kana manusia ya barakallahu li wa lakum bil qur'anil alim wa nafa'ani wa bikum tillah wa tahu innahu huwas samiul alim wa astaghfirullahi wa lakum wa